Haleluya. Ya, teman-teman, halo, apa kabar? Sehat semua ya? Amin. Teman-teman, udah sepekan yang lalu kita tidak bersama-sama beribadah di tempat ini, di gereja kita, Bala Keselamatan. Ada kerinduan, ada rasa ingin jumpa pastinya. Kakak bisa merasakan di rumah teman-teman nih, ada Rahel, ada Katie, ada Meta, dan yang lain-lain pasti juga merindukan ibadah GPS seperti yang biasa kita lakukan. Tapi karena pandemi ini kita harus menahan diri kita untuk bisa beribadah secara online. Tidak masalah ya teman-teman, karena berkat penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian yang mengatakan tak terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berluas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada, boleh sehat, itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami
boleh diizinkan lagi oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah GPS secara online. Kami tahu Tuhan ini bukan hanya rutinitas kami seperti biasanya, tapi karena anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi pada saat ini. Itu karena kasih Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, tinggal menyertai kami di sepanjang jam ibadah ini. Doa yang jauh dari kurang sempurna, kami panjatkan kepada Tuhan kami yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, sebagai prajurit-prajurit Tuhan di dalam balak keselamatan, kita harusnya memiliki iman yang lebih berani lagi. Amin teman-teman? Amin. Karena kalau yang perang duluan, itu yang maju duluan prajurit ya teman-teman. Bener gak? Betul. Karena kalau prajuritnya letoy, lemah, lesu, itu gak semangat, gimana kita mau menangkan pertandingan. Benar ya teman-teman ya? Peperangan, pertandingan, apapun yang akan kita lakukan. Di dalam balak keselamatan ada satu pujian nomor 328. Kalau teman-teman perhatikan kata-katanya, liriknya itu sangat memberkati. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya teman-teman ya. Ayat pertama dan kornya, ayat kedua dan kornya. Lebih bersuka cita lagi. Ya teman-teman, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyi lagi pujian yang menggunakan gerakan. Judul pujian ini Kukan Menari. Berarti teman-teman yang di rumah juga menari ya. Ajak adiknya, kakaknya, omnya, tantenya, papanya atau mamanya yang ada di rumah. Biar kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di sini pun kakak tidak sendirian. Kakak ada teman-teman yang akan membantu dalam menari. Silakan teman-teman. Bila Roh Allah ada di dalamku,
ku kan menari, bertindak menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Saat menghadapi masa-masa sulit, boleh kecewa dan sedih, tetapi jangan pernah berhenti untuk percaya. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan dan Dia selalu bersama kita. Kita naikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan
doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya Mayor Paulus Marewa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Tuhan kami datang kepadamu menghampiri hadirat kesucian dan kekudusan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kami Bapa menikmati kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, karena kehebatan kuasa-Mu Bapa terjadi pada kami, sehingga di saat kami menghadapi ketidakberdayaan kami, kuasa yang sempurna itulah Bapa yang menjadikan kami kuat untuk menghadapi berbagai macam hal yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Dan kini Tuhan, kami memohon kembali kepadamu, tambahkan hikmat untuk kami Bapa. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap telinga kami yang akan mendengarkannya, dan berkati setiap hati kami Bapa. Dan biarlah kebenaran firman itu akan tertanam di dalam hati kami, dan akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam ketekunan dalam hidup pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu yang berdosa ini akan menyajikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sahabat-sahabat muda, rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang kita mau syukuri dalam perjalanan kehidupan kita ini, dan terlebih khusus di masa-masa kita menghadapi pandemi COVID, yang secara manusia membuat kita, manusia siapapun kita, mengalami yang namanya kekhawatiran atau kecemasan. Tetapi kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Begitu sempurnanya kuasa-Nya terjadi dalam hidup kita, sehingga sampai pada detik ini kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah gerakan pembawa sulu saat ini, dan saya mau mengajak kepada kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan menuntun kita dengan kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian perkataan firman Tuhan dengan tema kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yang berbahagia adalah yang pastinya kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap waktu. Orang-orang muda atau sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama-sama Tuhan menciptakan Indonesia ini secara khusus, negara yang begitu luas, yang terdiri dari berbagai macam pulau dan terdiri dari berbagai macam budaya atau tradisi yang ada di dalamnya. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan secara khusus kepada warga Indonesia,
Kita punya semboyan yang namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yang sangat penting. Berbeda-beda tetap satu. Ya, berbeda-beda tetap satu di sini artinya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya. Atau kita diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam bentuk, dari tubuh kita, rambut kita, kulit kita, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya perbedaan. Oleh karena itu, tema kita hari ini adalah menghargai perbedaan. Berdasarkan teks kita Efesus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6 ini. Perbedaan adalah bagian dari yang namanya kehidupan. Kehidupan itu sendiri dimulai dari perbedaan. Atau dengan kata lain, perbedaan yang menggerakkan kehidupan kita. Salah satu contoh, kisah penciptaan yang diceritakan dalam Alkitab Kejadian, Allah menciptakan manusia dan tumbuh-tumbuhan serta binatang itu dengan berbeda-beda. Dan yang kita lihat di sini, ciptaan yang paling sempurna adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia di sini adalah makhluk yang paling sosial atau yang paling mulia diciptakan oleh Allah dalam dunia ini. Jadi perbedaan itu wajar untuk ada. Nah, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam teks kita pada hari ini menasihatkan kepada jemaat yang ada di kota Efesus, bahkan kepada semua kita, untuk memelihara persatuan dan kesatuan, saling menghargai yang namanya perbedaan itu sendiri. Memelihara persatuan di dalam tubuh Kristus. Tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Saya mau bacakan untuk kita semua. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya kebenaran firman Tuhan ini menekankan kepada setiap kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada namanya perbedaan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus di sini adalah pemersatu ketika kita ada dalam sebuah yang namanya perbedaan. Di dalam Dia, tembok-tembok pemisah dan perseteruan itu harus dirubuhkan. Itu kata kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dan yang menjadi refleksi atau perenungan bagi kita di sini ada 2 poin pertanyaan. Bagaimana kita menjaga kesatuan dalam sebuah perbedaan di dalam tubuh Kristus itu sendiri? Teks kita ayat 2 sampai 6 menekankan di sini ketika kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa menjaga kesatuan dalam sebuah perbedaan di dalam tubuh Kristus harus ada poin-poin sebagaimana dikatakan tadi di sini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu itu dalam hal saling membantu. Jadi kita, kehidupan kita, orang-orang muda, orang-orang percaya, kita diikat dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan. Oke, kalau perbedaan dengan Kristus kita memang sangat berbeda. Karena Dia adalah Kristus, Dia tidak berdosa. Tetapi kita manusia yang berdosa. Tetapi di mata Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita semua sama di hadapannya. Pertanyaan yang kedua, mengapa setiap orang percaya wajib menjaga kesatuan di dalam sebuah perbedaan dalam tubuh Kristus itu sendiri? Ayat 12 dan 16. Saya mau bacakan untuk kita kelanjutan dari teks kita tadi. 12 sampai dengan 16 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi mengapa setiap orang percaya wajib menjaga kesatuan dalam sebuah perbedaan dalam tubuh Kristus? Karena untuk memperlengkapi kita dalam pekerjaan pelayanan untuk kerajaan Allah itu sendiri. Orang-orang muda atau sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang atau sering terjadi dalam perjalanan hidup kita, siapapun kita, mungkin kita memandang satu dengan lainnya ada perbedaan di antara kita. Perbedaan bisa terjadi apakah itu melalui kehidupan ekonomi kita, atau tingkat kecerdasan kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan di sini menekankan kepada setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, jangan sampai ada yang namanya perbedaan di antara kita masing-masing. Karena kita semua adalah ciptaan Allah yang sama mulianya di hadapan Dia. Sebagai orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia ini, marilah kita membina persatuan dan kesatuan satu dengan lainnya. Ketika kita menghadapi sebuah dilema yang terjadi bahkan baik dalam pelayanan kita atau di dalam masa kehidupan kita setiap hari, Allah menginginkan kepada setiap kita di sini untuk kita bekerja bersama-sama, saling membantu, bergandengan tangan satu dengan lainnya, supaya apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapinya bersama dan kita pasti akan menjadi pemenang di dalam semuanya itu. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada petang ini memberikan kepada kita bahwa perbedaan itu wajar dan saya mau katakan indah dalam kehidupan kita. Perbedaan akan membuat kita menjadi sebuah bejana atau terang yang akan menerangi bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Perbedaan akan membuat kita menjadi indah di pemandangan Tuhan. Dan ketika kita melakukan akan hal itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan ini juga memberikan kepada kita sebuah pemahaman, mengajak kepada kita untuk saling menghargai perbedaan di antara sesama kita. Dan jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai tembok pemisah antara satu dengan lainnya. Kebenaran firman Tuhan ini juga memberikan kepada kita pemahaman bahwa perbedaan antara kita dengan Kristus, sebagaimana kita tahu bersama-sama, Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Dia mau melihat kita satu di dalam Dia, dalam iman kita, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita untuk selalu belajar untuk saling menghargai dan menerima yang namanya perbedaan itu. Dan marilah kita untuk mengusahakan untuk tetap menjaga hubungan baik kita satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Kepala gereja adalah Kristus sendiri, dan kita ada di dalamnya sebagai umat-umat ciptaannya. Alangkah indahnya yang namanya sebuah perbedaan itu. Alangkah indahnya kebersamaan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Dan biarlah mulai saat sekarang ini, kita sebagai orang-orang muda, marilah kita bergandengan tangan satu dengan lainnya. Dengan satu tujuan kita bersama hidup di dalam dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita mempererat tali persatuan dan kesatuan antara kita. Kita tidak perlu memandang siapakah dia, siapakah saya, tapi kita satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau memberikan kepada kami pengajaran bahwa betapa luar biasanya Tuhan
Engkau memberikan kepada kami pemahaman, menekankan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan saat ini Bapa, bahwa perbedaan itu wajar Tuhan. Tetapi Allah tidak menginginkan dalam kehidupan kekristenan kami untuk melihat satu dengan lainnya perbedaan itu. Tetapi Tuhan menginginkan kepada setiap kami di sini Bapa untuk saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk memajukan pekerjaan untuk pelayanan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kepada setiap kami di sini Bapa untuk selalu bergandengan tangan untuk bersatu dalam iman kasih kami kepada Kristus Yesus, saling memberikan pemahaman satu dengan yang lainnya dan saling mengasihi satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik bagi setiap kami. Dan kami mau katakan kepadamu Bapa, Tuhan, kemanapun kami akan pergi, Engkau akan selalu menjadikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, orang-orang muda pilihan Tuhan, dengan satu tujuan kami Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua orang-orang muda Gerakan Pembawa Suluk Roh 1 Jakarta ini, dan orang-orang muda yang ada dimanapun mereka berada Bapa, jadikan kami semua menjadi orang muda yang dimana kami ingin hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.